Atas dugaan tindak pidana kecurangan pemilu, pimpinan KPU RI dilaporkan ke Mabes Polri. Laporan dilayangkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI agar ada pemeriksaan penggunaan aplikasi Sirekap. Koordinator TPDI Petrus Celestinus menyebutkan dugaan kecurangan pemilu melalui aplikasi Sirekap telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Untuk itu TPDI mengambil inisiatif untuk membawa keresahan ini agar diselidiki oleh Mabes Polri. Petrus menjelaskan adanya dugaan pelanggaran pada pasal 32 Undang-Undang ITE yang mengatur tentang pengubahan, penambahan, atau pengurangan informasi elektronik. Untuk itu TPDI meminta Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri untuk memeriksa penggunaan Sirekap. Selain itu TPDI juga meminta Mabes Polri memeriksa Rektor ITB mengingat aplikasi Sirekap ini merupakan hasil kerjasama antara KPU dan ITB. Dengan adanya laporan ini diharapkan Direktorat Siber Barreskrim Polri dapat mengambil tindakan untuk memeriksa penggunaan aplikasi Sirekap oleh KPU. Saya tiap hari itu mencermati Sirekap. Saya rekam semua, saya backup semuanya. Data-data. Jadi ada perubahan apa, saya backup. Semua ada buktinya. Cuma terlalu teknis untuk ditampilkan. Tapi saya mempertanggungjawabkan itu semua. Dan saya siap mempertanggungjawabkannya. Ya, jadi semua ada datanya. Nah, di antara perubahan-perubahan itu yang menarik adalah pada tanggal 14 itu sengaja di hold, kemudian dimasukkan skrip. Gunanya apa? Gunanya nanti semua hal yang keluar itu akan masuk dalam perhitungan tadi 24, 58, 17. Jadi mau kapanpun angkanya itu tidak akan bergeser dari itu. Paling naik 0 komanya, paling naik 0. Dan ini sangat tidak masuk akal. Analoginya saja teman-teman. Kalau itu quick count yang dia punya 2000 surveyor dan ada di daerah, mungkin saja waktunya bersama-sama masuk ke Jakarta. Yang ada di Aceh, yang ada di Papua masuk. Tapi kalau perhitungan manual, yang masuk itu Indonesia, misalnya bagian barat, bagian timur, itu tidak bisa diatur siapa yang cepat dulu masuk. Harusnya kalaupun masuk, misalnya di Jawa Tengah gitu, mungkin teman-teman paslon 3 mungkin bisa lebih duluan naik. Kemudian yang paslon 2 mungkin sama, paslon 1 mungkin lebih kecil. Atau kebalikannya, misalnya di Aceh, paslon nomor 1 bisa dia naik duluan. Paslon nomor 2, 3 mungkin lebih kecil. Tapi ini tidak. Di Sirekap itu kayak sudah dikode. Dan ini ada rumusnya di dalam skrip tersebut. Kenapa kemudian ada skrip itu? Inilah kuncinya. Kenapa server Sirekap itu yang sudah saya ungkap semenjak 2 minggu yang lalu harus diletakkan di Singapura. Supaya apa? Supaya ada yang bisa memasukkannya dari Singapura. Begitu saya ributkan itu ada di Singapura, dan beberapa pakar lain menyebut, ada yang menyebut itu servernya ada di China, ada di Prancis, tapi saya bertanggung jawab untuk yang Singapura. Statement China, statement Prancis bukan dari saya, ya, karena yang saya punya bukti di Singapura itu jelas ada di luar. Dan itu Pemirsa, aksi unjuk rasa tolak pemilu curang berlangsung di beberapa menyatakan sikap. Pertama, kami menolak hasil pemilu 2024 yang penuh kecurangan, ketidakadilan, intervensi, intimidasi, dan pengancaman. Sebagai konsekuensinya, KPU, Bawaslu, dan MK wajib dibubarkan. Maka pelaksanaan pemilu berikutnya dilaksanakan oleh DPR RI dengan membentuk tim independen pelaksana pemilu. Yang kedua, kami mendesak DPR RI agar segera melaksanakan hak angket untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah atas segala bentuk kekacauan pemilu 2024. Ketiga, kami menyatakan
yang baik dalam pelaksanaan pemilu 2024. Dan kami mendesak DPR RI untuk memakzulkan Presiden Republik Indonesia. Surabaya 1 Maret 2024 yang diwakili oleh semua kalangan habaib, ulama dan tokoh-tokoh Jawa Timur. Sekian pernyataan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.